Halo semuanya, kenalin, aku Bugis. Aku Gongdian. Kami dari Anatomi Heropilus. Jadi hari ini kami bakal menjelaskan ke kalian tentang organel suum mata. Jadi selamat menyaksikan. Oke, jadi pada cavum orbita itu terdapat beberapa tulang yang menyusunnya. Yang pertama ada os frontale, kemudian di sebelah sini ada os zygomaticum. Kemudian di bagian posterior os zygomaticum terdapat os sphenoidale, kemudian ada os ethmoidale di sebelah sini, kemudian di sini ada os lacrimale, kemudian di sebelah sini ada os nasale, dan di sebelah sini ada os maxillaris. Nah, pada os ethmoidale terdapat struktur bintik-bintik oranye seperti ini yang bukan merupakan tulang. Struktur ini dinamakan cellulae ethmoidales. Jadi pada bagian luar mata kita itu terdapat kelopak mata yang dimana di sini kita sebut dengan palpebra. Nah, yang ini namanya palpebra superior dan yang ini namanya palpebra inferior. Celah saat kita membuka mata itu disebut dengan visura palpebralis. Kemudian di bagian sini yang sudah kita sebutkan tadi terdapat glandula lacrimalis yang dimana terdapat dua bagian, yaitu pars orbitalis dan pars palpebralis, yang dimana glandula lacrimalis ini nanti akan menghasilkan air mata yang disalurkan melalui ductus lacrimalis yang berwarna hijau. Kemudian di sebelah sini ada caruncula lacrimalis, kemudian di sini ada canaliculus lacrimalis, kemudian di sini ada saccus lacrimalis, yang dimana nanti setelah melewati saccus lacrimalis akan menuju ke bawah menuju ke ductus nasolacrimalis. Kemudian untuk otot mata kita mulai dari yang bagian luar. Jadi untuk otot mata itu terdapat musculus orbicularis oculi yang dimana terdiri dari dua bagian, yaitu yang di bagian luar ini pars orbitalis, kemudian yang di bagian dalam pars palpebralis. Kemudian pada mata kita terdapat musculus atau otot yang berfungsi untuk membuka kelopak mata, yang dimana musculus ini bernama musculus levator palpebrae superior. Nah, pada bola mata kita terdapat pula musculus-musculus yang berfungsi untuk mengatur pergerakan bola mata, yang dimana terdiri dari dua musculus, itu ada musculus rectus dan musculus obliquus. Untuk musculus rectus dia terlihat lurus, sedangkan musculus obliquus terlihat menyilang. Di bagian sini ada musculus rectus superior, kemudian di sebelah sini ada musculus rectus medialis, di sebelah sini ada musculus rectus lateralis, dan di bagian belakang di bagian bawah sini terdapat musculus rectus inferior. Untuk musculus obliquus, di sini terdapat musculus obliquus superior dan musculus obliquus inferior. Oke, kalau misalnya kita lihat untuk yang lapisan ini, kalau kita dibaliknya, kalau misalnya nanti ada soal yang nunjuk di bagian sini, itu kita harus perhatiin soalnya. Kalau yang ditanya apakah lapisan transparan yang melapisi palpebra ini, itu namanya adalah tunica conjunctiva palpebrarum. Selanjutnya, kalau misalnya ada penunjuk nanti di bagian sini, kita juga harus lihat soalnya. Kalau yang ditanya itu adalah lapisan transparan yang melapisi bagian ini, itu namanya adalah tunica conjunctiva bulbi. Oke, selanjutnya kalau misalnya tanya itu adalah perbatasan antara kornea dan sklera, yang di bagian sini yang ditunjuk itu namanya adalah limbus corneae. Oke, selanjutnya seperti kita tahu kalau mata itu kan terbagi menjadi 3 tunika. Yang pertama itu ada tunika fibrosa. Nah, tunika fibrosa itu ada 2. Yang pertama yang paling luar ini adalah lapisan bening. Dia itu tidak ada pembuluh darahnya, itu dinamakan kornea. Kemudian selanjutnya yang lapisan putih ini namanya adalah sklera. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tunika vasculosa. Nah, untuk tunika vasculosa sendiri, yang paling pertama itu kita bisa melihat area yang paling luas. Ini ditandai dengan yang warna coklat, kemudian ada banyak sekali pembuluh darahnya. Ini dinamakan choroidea. Selanjutnya, kita bisa melihat yang warna putih di sini yang melingkar, nomor 4 ini ditandai. Ini bernama corpus ciliare. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada buletan. Nah, buletannya ini sendiri itu adalah pupil. Di pupil ini sendiri dia akan bisa berdilatasi ataupun berkonstriksi tergantung cahaya yang masuk nantinya.
Dan terakhir itu di bagian sini, ini kita bisa melihat ada yang area berwarna. Ini dinamakan iris. Nah, iris sendiri itu terbagi menjadi dua. Untuk yang warna hijau ini sendiri itu namanya iris circularis. Kemudian yang warna biru itu adalah iris radialis. Oke, ini adalah penampang ketika kulitnya itu dibuka. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama itu di sini kita bisa melihat adanya lens. Selanjutnya, ketika kita melihat di sini itu kita bisa melihat yang pertama untuk ini sendiri itu kan merupakan bagian dari irisnya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini, yang ini itu adalah bagian dari korpus ciliarinya. Ini juga bagian korpus ciliarinya. Kemudian ketika kita melihat adanya tonjolan untuk yang di bagian ini, ketika yang ditanya adalah tonjolan yang ditunjuk ini atau yang di sini juga itu bernama processus ciliare. Nah, nanti processus ciliare bersama dengan epitel-epitel yang ada di korpus ciliare inilah nanti akan menghasilkan humor aquasus. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tunika interna. Tunika interna itu identik dengan adanya retina. Nah, untuk retina sendiri itu terbagi menjadi dua. Jika yang ditanya ada bagian di sini, apakah nama lapisan yang ada di sini? Itu kita bisa menjawab pars optica retinae. Jika yang ditanya di bagian sini, apakah lapisan yang di sini? Itu namanya adalah pars saeca retinae. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada yang warna putih-putih memanjang-manjang seperti ini. Ini menandakan adanya ligamentum. Nah, jika yang ditanya bagian ini, yang putih-putih ini, itu kita bisa menjawab ligamentum suspensorium lentis atau nama lainnya adalah zonula. Bisa dijawab salah satunya. Selanjutnya, jika ditanya apakah satu bundelan ini, jika ditanya satu bundelan ini, itu namanya adalah papilla optica. Nah, di dalam papilla optica itu sendiri, itu tergantung soalnya nanti. Jika yang ditanya apakah struktur yang berwarna kuning ini, nah itu bisa dijawab nervus optica. Kemudian jika yang ditanya apakah pembuluh darah yang berwarna biru di sini, itu kita bisa menjawab vena centralis retinae. Kemudian jika yang ditanya apakah struktur pembuluh darah yang berwarna merah ini, itu kita bisa menjawab arteria centralis retinae. Kemudian selanjutnya di sini jika kita bisa melihat lagi di nomor 13 ini, itu jika yang ditunjuk bagian ini biasanya mungkin pertanyaannya itu apakah bintik buta yang ada di dekat retina ini itu namanya adalah fovea centralis. Selanjutnya di dekat dengan papilla optica ini ada kayak cekungan gitu yang ditandai dengan nomor 14. Itu jika ditanya itu adalah bagian dari discus nervi optici. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruangan yang ada di mata. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tentang ruangan, itu yang kita bisa lihat adalah kalau ditanya misalnya apakah ruangan antara kornea ini dengan bagian iris, jadi di bagian sini, ruangannya itu adalah namanya kamera anterior bulbi. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang ditanya tentang apakah ruangan yang ada di antara ini kan iris, kemudian yang nomor 15 ini adalah lensnya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ruangan antara iris dan juga lens, jadi di sekitar sini, itu namanya adalah kamera posterior bulbi. Nah, kamera anterior dan posterior bulbi itu ada cairannya. Kalau ditanya cairannya apa, itu jawabannya adalah humor aquasus. Nah, selanjutnya jika ditanya apakah ruangan antara lens dan juga retina, jadi yang besar ini, itu namanya adalah, kalau yang tunjuk ini, itu namanya adalah corpus vitreum. Nah, di dalam corpus vitreum ini sendiri, itu ada humor vitreusnya. Nah, jadi itu dulu penjelasan video dari kami. Semoga membantu dan selamat belajar. Dadah!